Kegiatan Batu International Sport Tourism Festival atau BISTV Paragliding Accuracy League 2024 International Paragliding Accuracy Championship atau IPEX Series 4 yang berlangsung di Kota Batu pada 3-7 Juli 2024 bertempat di lapangan Songgo Maruto, Desa Songgokerto, Kota Batu. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 64 atlet nasional dan 4 atlet mancanegara yang akan memperebutkan total hadiah senilai 3.750 euro atau sekitar 66 juta rupiah. Adventure in a land of buried mines and buried treasure, and this could be my last adventure, but I will take it, whether it be pain or pleasure. Life is black and blue, happy then it's sad, but if you call it an adventure then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly, forever we know adventures in the air tonight. Dreams will come alive. Our dreams will come alive. Kegiatan BISTF Paragliding Accuracy League 2024 ini dilaksanakan untuk mendukung perkembangan olahraga para layang dan sport tourism di Kota Batu yang memiliki potensi alam yang mendukung sektor wisata di Jawa Timur. We touch the sky, wherever we go we fly, forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly, forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. Kegiatan diawali dengan round pertama take off para peserta lomba dari kawasan Gunung Banyak pada pukul 8 pagi sehingga menghiasi langit di kawasan Songgokerto dengan warna-warni parasut para layang peserta. Kegiatan ini menjadi tontonan warga dan juga wisatawan yang sedang berada di Kota Batu.
Pada acara pembukaan ini dihadiri Ketua Umum Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI Jawa Timur Marsekal Pertama TNI Firman Wirayuda ST MSOK SC beserta jajaran pengurus. PJ Gubernur Jawa Timur diwakili Kadisbudpar Provinsi Jawa Timur Evi Aviana Sari, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai, Kadis Parta Kota Batu Arif Asidik, dan Lanal Malang Kolonel Laut KH Werinanda Sintasari, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT, PLH Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur Wawan Tribowo Eshut MP, Ketua Pengprov Fasi Paralayang Jatim Arif Eko Wahyudi, Kepala BNN Kota Batu AKBP Wahyudi Santoso SI, dan undangan lainnya. Ini kan nampaknya anaknya enggak gitu loh. Kalau kecil temen ya. Kayaknya kampus tinggal bilang. Kemungkinannya ya di kanan kiri kaki. Tujuannya itu ngambles nggak tahu duduk jarang nih. Wah, ini di foto pasti berada nih, Masih lagi. Mbak, halusnya nyambung ya? Aja lo ya. Nyambung lagi kelihatannya nyambung. Ini anu nih apa nyambung. Ini pas juga tapi pas sekian. Wah, apa gitu ya? Lagi dulu.
Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Batu International Sport Tourism Festival Paragliding Accuracy League International Paragliding Accuracy Championship 4th Series 2024. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk acara pada hari ini. Bapak, Ibu hadirin sekalian, izinkan kami menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang terhormat dan Lanut Abdurrahman Saleh yang sekaligus merupakan Ketua Umum FASI Jawa Timur, Marsma TNI Firman Wirayuda STM SOS SC, Sugeng Rawuh Bapak di Kota Batu. Yang kami hormati PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paiwai. Yang kami hormati Kapolres Batu. Yang kami hormati perwakilan dari Danpol Tekap. Yang kami hormati perwakilan Danrem 083 Baladika Jaya. Yang kami hormati pula Ketua Pengurus Provinsi FASI Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati PLH Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Dan tentunya seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini di lapangan Songgo Maruto Kota Batu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan tentunya senang sekali saya Anggun Khafifah Dan saya Taufik Aji yang akan memandu jalannya pembukaan dari IPEC 4th Series 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara dan untuk menyemarakan pagi hari ini, marilah kita bersama menyaksikan tarian Selamat Datang dari Sanggar Tarikan Dedes yang merupakan binaan Dinas Pariwisata Kota Batu. Tarian ini menggambarkan keindahan dan eksotika Kota Batu yang mempesona dengan ragam keindahan alamnya, sehingga Kota Batu banyak dijuluki masyarakat sebagai kota pariwisata atau kota kembang. Selain itu, menggambarkan keindahan, tarian ini juga mengandung filosofi bertemunya putik dan benang sari, sehingga menghasilkan bunga-bunga yang seindah Kota Batu. Bapak Ibu, inilah dia. Tari Selamat Datang Kuto Kembang.
Mesti tresno gak ngapusi wisata kembang kotaku. Pak tani nyiram kembang, ono putih ono abang, lare pas kota mancing Hadirin yang berbahagia, untuk menambah kekhidmatan dan kelancaran kita pada hari ini, mari kita ikuti bersama pembacaan doa. Kepada yang kami hormati, Bapak Ahmad Sakir Sukari, kami persilahkan. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, bersama mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan perkenankan doa ini saya pandu dengan cara Islam. Dimohon dengan segala hormat bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'mal wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bil muqar wa tanfariju bil qurbati bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim wa istasqul ghamamu bi wajhil karim wa ala ahli wasri fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'mul. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkan kepadamu atas segala rahmat dan nikmat yang telah Kau curahkan kepada kami di pagi hari ini, siap lahir dan batin, sehingga bisa mengikuti acara ini dengan sukses. Sekaligus ya Allah, jagalah keselamatan kami semua, terkhusus kepada para atlet yang akan mengikuti event ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan acara pada pagi hari ini sebagai pemantik bahwa olahraga para layang semakin mendunia, sekaligus membawa kepariwisataan di Kota Batu semakin bermerdu suara. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua Pengprov Fasi Paralayang Jawa Timur. Kepada yang kami hormati Bapak Arif Eko Wahyudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Terima kasih yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Batu beserta Forkopimda. Di sini ada dari Kapolres, dari Kodim. Yang kami hormati Bapak Komandan Lanut Abdurrahman Saleh. Pada acara pembukaan diawali dengan pembacaan doa dan laporan Ketua Pelaksana, Ketua Pengprov Fasi Paralayang Jawa Timur Arif Eka Wahyudi. Dalam laporannya menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan seri keempat dari International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC. Melalui event tersebut, selain sebagai sport tourism, pihaknya juga menargetkan adanya peningkatan ranking paralayang Indonesia di dunia. Terus dari BPJS Tenaga-Kerjaan, jadi kita semua bisa terbang dengan tenang itu di cover sama BPJS Tenaga-Kerjaan. Peserta yang luar biasa, ofisial juga, kita akan mencoba menghadirkan kejuaraan yang visinya itu safety, fair, excellent service. Dan insya Allah ini sudah melihat ada tanda-tandanya. Kejuaraan ini kita selenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk kita sendiri di bawah dukungan pemerintah Kota Batu. Peserta membayar entry fee, yang entry fee itu kita gunakan untuk operasional. Bapak Ibu yang kami hormati, para layang itu ada 5 disiplin lomba. Yang pertama adalah lintas alam, yang kedua akurasi yang sekarang kita mainkan,
ketiga akro, keempat sinkro, dan terakhir yang barusan disetujui kemarin pada saat rapat di Korea adalah hike and fly. Dari 5 disiplin itu yang sudah masuk di Indonesia baru 2, lintas alam dan akurasi. Nah, di akurasi inilah kita punya. Saat ini, para layang Indonesia menempati ranking 6 dunia dan ditargetkan di akhir tahun nanti bisa kembali masuk ke 5 besar. Sementara untuk ranking Asia, saat ini Indonesia ada di peringkat 2 di bawah Cina. Sinergikan beberapa set-set yang menyelenggarakan kejuaraan supaya lebih terkonsolidasi, lebih bagus usahanya. Jadi seri 1 itu dilaksanakan di Lombok, pesertanya 50, seri 2 di Banyuwangi, pesertanya 70-an, seri ketiga di Kota Baru 70, dan sekarang seri 4 pesertanya 62 atlet dari 3 negara. Untuk nomor yang dilombakan, mulai seri 1 sampai seri 5 rencana akan dilaksanakan di Tinombo, Sulawesi Tengah. Itu ada overall, women, junior itu usia 26, sama tim. Namanya kelas master, tapi belum disetujui. Kelas master itu gini, kita sudah punya sebelumnya waktu Troy, itu namanya Lolita. Kita kasih judul Lolita, lolos 50 tahun. Jadi nanti kalau Pak Wali akhirnya tersangkut hatinya di para layang, terbang sendiri, bisa ikut kelas yang Lolita itu, Pak. Lebih mudah menang. Oke, kita bikin IPEC ini, targetnya adalah bisa meningkatkan ranking Indonesia di dunia. Jadi di para layang itu ada namanya juara dunia, ada ranking dunia. Kalau juara dunia itu 1 tahun dihitung dari 5-6 seri kejuaraan, yang dia poinnya paling tinggi dia akan jadi juara dunia. Masa bakti juara dunianya 1 tahun, baru tergantikan tahun depan. Kalau dia bisa bertahan, masih bertahan. Nah, kalau ranking dunia itu 1 bulan masanya. Jadi setiap bulan akan diupdate. Semua kejuaraan-kejuaraan FAI itu pilot akan dapat namanya World Pilot Ranking System, itu terakumulasi. Itu Indonesia sekarang nomor 6 dunia. Kalau di Asia Pasifik kita nomor 2. Ini meningkat dari pertama kali kita bikin IPEC seri 1 di Lombok. Waktu di Lombok kita rankingnya 8. Sekarang bisa meningkat jadi ranking 6. Kita berharap pada akhir nanti kita bisa masuk ke ranking paling nggak 5 atau 4. Karena tahun lalu kita bisa tembus sampai ranking 5 karena kita ikut kategori 1 di Bulgaria. Kebetulan timnya kita juara 1. Jadi ini berkahnya COVID, Pak. Jadi pada saat COVID, kira-kira bulan Desember tahun 2019 kita rapat Rakernas di Surabaya. Nation ranking kita ranking 1 dunia. Pilotnya juga ranking 1 dunia. Ini jarang terjadi. Nah, setelah itu COVID. Selesai, tidak ada kejuaraan selama 1 tahun. Nah, sehingga selama 1 tahun Indonesia ranking 1 dunia terus. Termasuk atletnya namanya Jafru. Mana Jafru? Nah, sekarang Jafru itu turun jadi ranking 22. Karena kita di pusat ternyata ada kesalahan tentang mekanisme pengiriman kategori 1 sehingga ya ranking kita tertinggi atletnya itu si Jafru ranking 22. Nah, ranking 29 itu Damar Harimurti barusan naik kelas 2. Enggak tahu naik apa enggak ini kemarin. Dari Tulungagung. Artinya apa? Kita punya potensi yang luar biasa terkait sama prestasi ini. Tidak banyak cabang olahraga yang benar-benar punya prestasi di dunia. Nah, kita berharap akan mencoba menjaga kualitasnya, karena ini kualitasnya kualitas kategori 1. Jadi kalau di dunia FAI itu ada juara kategori 1, ada kategori 2. Bisa ikut kejuaraan Liga Seri 1 Jawa Timur dengan diskon 90% entry fee. Entry fee-nya 100.000, jadi bayarnya cukup 10.000 saja. Terus terakhir ini ada request Pak dari peserta pada saat technical meeting. Kita saat ini dan sampai
hari Minggu bisa menikmati Kota Batu pada siang hari, mereka sebagian ingin menikmati Kota Batu pada malam hari. Ini sekedar saya menyampaikan unek-uneknya peserta saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas supportnya kepada para layang, kepada Jawa Timur pada khususnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, selaku Ketua Umum FASI Jawa Timur. Kepada yang terhormat Marsma TNI Firman Wirayuda STM Sosesi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati para dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Jatim, Ibu Evi, dari Gubernur. Yang kami hormati Dada Nana dan rem para jabat Pemprov. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti pembukaan Batu International Sport Tourism Festival 2024 dan IPEC Fort di Gunung Banyak, Kota Wisata Batu. Saya agak terkejut. Tadinya saya tuh hanya sebagai pembuka saja, karena yang saya tahu tuh Pak PJ Gubernur tuh memberikan mandatnya itu ke Pak PJ karena mungkin ketersediaan waktu. Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI Jawa Timur, yang juga dan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Marsikal Pertama TNI Firman Wirayuda STM SOK SC, menjelaskan kegiatan ini memasyarakatkan olahraga dirgantara, mengukur kemampuan dan sekaligus meningkatkan prestasi para atlet para layang, serta berharap dengan kegiatan sportivitas dan kebersamaan harus tetap dijaga. Saya harapkan dengan semangat yang tinggi dapat mengikuti kegiatan atau kejuaraan ini dengan baik hingga akhir pertandingan. Mohon izin saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa kejuaraan para layang ini pada hakikatnya merupakan kejuaraan atau cabang olahraga keterampilan yang memiliki risiko yang sangat tinggi, dengan berbagai kondisi yang sangat dinamis dan sangat tergantung pada kondisi cuaca, sangat berisiko tinggi, sehingga kita sadari bersama bahwa kesalahan sekecil apapun. Lebih lanjut, Ketua Umum FASI Jawa Timur mengingatkan, para layang merupakan cabang olahraga yang punya resiko tinggi dengan kondisi yang dinamis. Untuk itu, keselamatan para atlet merupakan yang utama. Meminimalisir kesalahan sekecil apapun yang dapat berakibat fatal, safety atau keselamatan harus menjadi prioritas utama, baik peserta maupun penyelenggara, serta SOP penanganan juga harus mengacu sesuai standar. Dalam melaksanakan pertandingan ini dan harus mengacu kepada standar yang ada. Selain itu, untuk masyarakatkan olahraga dirgantara, kejuaraan ini kemudian juga untuk mengukur kemampuan para atlet, meningkatkan prestasi untuk dengan sportivitas yang ada. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, FASI Jawa Timur sangat mengapresiasi Pemkot Batu, dalam hal ini Dinas Pariwisata yang sudah menjadi pelopor, dengan harapan bukan hanya sekedar promosi pariwisata, tetapi juga mendorong olahraga para layang untuk terus berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Kemudian saya berharap bahwa sportivitas tetap dijaga. Namanya kejuaraan pasti ada menang ada kalah. Itu untuk prestasi tidak menjadi suatu masalah, tetapi kebersamaan, sportivitas untuk tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak PJ Wali Kota yang telah mempelopori dan memotori kegiatan
Batu International Sport Tourism Festival 2024 ini, sehingga event ini bukan hanya sebagai pengenalan promosi wisata, tapi juga mendorong perkembangan olahraga para layang sehingga bisa diminati oleh masyarakat khususnya di Kota Batu ini. Demikian juga bisa meningkatkan pariwisata karena kita tahu Kota Batu ini salah satu kota destinasi wisata khususnya yang sangat sangat terkenal bukan hanya di Jawa Timur tetapi di Indonesia. Karena terus terang Pak, kalau Sabtu Minggu itu di bandara di Abdurrahman Saleh itu sangat padat ya karena Kota Batu ini Pak. Pada para penyelenggara saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas kerja kerasnya, kerja cerdasnya sehingga kejuaraan ini dapat terselenggara dengan sangat-sangat baik. Ya, saya harapkan ini safety tetap dijaga seperti yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk, rahmat, bimbingan dan syafaatnya kepada kita semua sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik, aman dan lancar. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kejuaraan paragliding IPEC keempat saya nyatakan secara resmi dibuka. Acara dibuka dengan pemukulan gendang oleh Ketua FASI Jawa Timur, PJ Wali Kota Batu, Kapolres Batu, Kadisputpar Provinsi Jawa Timur, dan undangan lainnya. 3, 2, 1. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah atas dibukanya International Paragliding Accuracy Championship 4th Series 2024. Satu, dua, tiga. Baik, boleh mengepalkan tangannya ke atas untuk semangat kita. 1, 2, 3. Salam Dirgantara, salam Dirgantara. Boleh salam Dirgantara. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sebagai hiburan untuk Anda sekalian di pembukaan IPEC 4th Series 2024. I never dreamed that you would change my world forever, but here we are. I'm ready to conquer, ready to fight injustice like I'm fighting monsters. Life is black and blue, happy then it's sad. Just call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Kegiatan BISTF Paragliding Accuracy League 2024 ini juga mendorong perkembangan olahraga para layang dan sport tourism di Kota Batu yang memiliki potensi alam yang mendukung sektor wisata di Jawa Timur dan nasional. Pada kegiatan ini juga ditampilkan atraksi para layang perseorangan, tandem dengan menggunakan kursi roda maupun dengan membawa kanu. You and me, we found adventure in a land of buried minds and buried treasure. And this could be my last adventure, but I will take it, whether it be pain or pleasure. Life is black and blue, happy then it's sad. But if you call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever
dreams will come alive. Our dreams will come alive. This is heaven, this is living together, we touch the sky. Whoa, this is heaven, this is believing. Our dreams will come alive. Together we touch the sky. Wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky. Wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. Alive. Our dreams will come alive. Di kota wisata Batu. Luar biasa sekali. Luar biasa, jadi memang kita sangat terasa sekali ya. Tidak bisa melihat anak-anak. Pada kegiatan BISTF Paragliding Accuracy League 2024, International Paragliding Championship Series 4 ini terbagi menjadi beberapa kategori termasuk overall, team, woman, dan junior. Dan pemenang pertama di setiap kategori kecuali junior akan mendapatkan hadiah 500 euro, sedangkan untuk pemenang pertama kategori junior akan memperoleh hadiah 250 euro. Never dreamed that you would change my world forever, but here we are. I'm ready to conquer, ready to fight injustice like I'm fighting monsters. Life is black and blue, happy then it's sad. Just call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky, wherever we go we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. You and me, we found adventure in a land of buried minds and buried treasure. And this could be my last adventure, but I will take it, whether it be pain or pleasure. Life is black and blue, happy then it's sad. But if you call it an adventure, then it
Together we touch the sky. Wherever we go, we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we touch the sky. Wherever we go, we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. This is heaven. This is living together. We touch the sky. Ya, ini adalah turnamen yang bagian dari series yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman FASI, dan kebetulan Kota Batu adalah seri yang keempat yang dilaksanakan di momen ini. Kita berharap bahwa momen ini adalah momen untuk menarik pariwisata Kota Batu, di mana kita berharap bahwa 12 round selama tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan cuaca ikut mendukung sehingga prosesnya ini bisa terus berjalan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kami berharap juga bahwa pariwisata Kota Batu dengan adanya kegiatan event internasional ini semakin meningkat, kunjungan semakin meningkat, termasuk yang akan menyaksikan untuk menonton secara langsung kegiatan paragliding ini, sehingga nanti bisa menarik budaya wisata yang ada di wilayah Kota Batu, khususnya di wilayah tempat yang ada landing dan take off ini. Berharap bahwa ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Batu. Oke, jadi target kita adalah meningkatkan ranking Indonesia di dunia. Sekarang kita sudah bisa masuk ke ranking 6 dunia. Targetnya di akhir tahun kita bisa kembali ke 5 besar. Untuk level Asia, alhamdulillah kita sekarang ranking 2, ranking satunya Cina. Jadi targetnya adalah ya kita mengkonsolidasikan kejuaraan-kejuaraan kategori 2 yang berkualitas di Indonesia, kita saring yang bagus-bagus, kita kemas dalam bentuk IPAC, terus pesertanya juga kita dilombakan model series seperti itu, supaya per daerah itu bisa bersinergi. Ini peserta ada 3 negara, Indonesia, Korea, sama dari Malaysia. Ini merebutkan medal piala. Jadi ini kejuarannya, hostnya adalah Pemkot Batu. Dalam hal ini secara teknis dilaksanakan sama Dinas Pariwisata. Ada 4 nomor, yang pertama overall, women, junior U26, sama tim. Total peserta ada 62. Yang putri kira-kira 18 orang. Ya, yang dari Malaysia berapa lupa, sebentar saya lihat dulu datanya. Ya, jadi gini, PON itu kan rencana diselenggarakan September tanggal 9, tapi para layang itu ada babak pendahuluan yang dilaksanakan akhir Agustus. Karena ada babak pendahuluan di akhir Agustus, maka masing-masing daerah itu kan dia punya periodisasi latihan. Itu harus di-set up ulang lagi, sehingga yang kontingen-kontingen yang awalnya itu sudah terjadwal hadir ke sini, dia harus geser ke Wonogiri untuk persiapan babak pendahuluan. Jadi kira-kira ya sekitar hampir 40, sudah ada beberapa yang akhirnya tidak jadi ke sini, mereka harus geser ke mana? Ke Wonogiri, termasuk ada beberapa yang ngejar ranking dunia itu ikut ke Lombok. PGAWC itu kira-kira seminggu yang akan datang. Dan diperlombakan berapa kategori? Sama. Jadi IPAC, PGAWC itu lombanya sama, ada 4 kategori. Akurasi semua. Forecast-nya nanti jam 2 hujan. Tapi tadi saya cek antara dew point sama temperatur semakin melebar. Sebelum upacara pembukaan dew point-nya 21 derajat, temperaturnya 22. Selesai upacara pembukaan tadi saya cek dew point 21, temperatur 23. Artinya merenggang. Artinya potensi hujan di sini ya semakin berkurang. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat cuaca bagus. Dengan jumlah peserta 62, hari yang tersedia sampai Minggu, saya optimis 12 round sesuai standar kategori 1 FAI bisa tercapai. Ada hadiah dari Pemkot Batu ya. Selain medali nanti dapat uang pembinaan. Kalau nggak salah juara satunya berapa? 500 euro. Ya dirupiahkan, nanti kita terimanya rupiah.
setelah ini kan ada seri 5. Seri 5 itu selesai PON tempatnya di Tinombo. Ya. Nah, kalau mereka punya ranking tinggi, itu rankingnya paling tinggi di Indonesia, itu yang akan kita berangkatkan untuk ikut kejuaraan kategori 1 di dunia. Kejuaraan kategori 1 udah tahun lalu, berarti tahun depan ada lagi kategori 1. Oh, Batu tempat paling istimewa. Standar apa? Di atas standar ini. Iya, yang jelas apa event-event kita selenggarakan dalam rangka untuk menunjang kunjungan wisata. Boleh jadi hitung-hitungan ini ya, hitung-hitungan dari atlet aja ya. Itu atlet jumlah sekian, mereka hadir bersama keluarga mereka ya. Mereka hadir di Kota Batu hampir 1 minggu ya, Pak ya, sudah beberapa hari kemarin, bahkan mereka sudah trial awal, warm up dan sebagainya. Itu saya kira sebuah data signifikan bahwa event-event itu menunjang kunjungan wisata. Itu belum masyarakat yang lain hadir, wisatawan, karena kita publish event ini secara luas di media sosial maupun juga melalui media-media yang kita lakukan. Dan kita memang punya target yang luar biasa di tahun 2024 ini. Kita target cukup besar, kunjungan tahun lalu 10 juta, harapannya kita di tahun 2024 meningkat. Makanya kita kerja keras ya, mempromosikan wisata Kota Batu tidak saja dengan kreasi-kreasi daya tarik, tetapi juga event-event yang tentunya bisa nanti menjadi magnet kunjungan wisata. Ya, mudah-mudahan nanti ini memberikan kontribusi yang besar untuk kunjungan wisata di Kota Batu tahun ini. Tahun ini targetnya berapa? Targetnya kurang lebih antara 11 sampai 12 juta. Ya, di bulan 6 masih proses penghitungan. Kemarin kalau tidak salah sudah kisaran 4 jutaan ya. Tapi hitungnya belum semua 100%. Mudah-mudahan kita optimis bisa tercapai walaupun di tahun ini ada tahun politik ya. Tapi mudah-mudahan lah dengan kerja keras, dengan event yang disupport dari FASI Jawa Timur, juga dari BNN ini mudah-mudahan memberikan dukungan untuk target yang kami siapkan. Nama saya Muhammad Akiluddin. Adik saya Ahmad. Ini dari Malaysia. Kita berempat, seorang lagi dia dekat bawah kemas. Oke, untuk kegiatan lomba ini berapa atlet yang dari Malaysia? Dari 4 orang je. 4 orang. Berapa nomor yang diikuti atau kategori lomba? Akurasi? Akurasi aja. Akurasi saja. Ya. Tadi yang sudah terbang siapa tadi? Semua sudah terbang. Semua sudah terbang. Dingin. Ya. Sejuk. Ya. Untuk tantangan angin sendiri bagaimana mungkin? Angin atau mungkin banyak? Ya, di sini dia tergantung angin. Kalau dari kiri ini bagus. Tapi kalau dari hulu bambu ni keras. Ya, susah. Tapi ya semua okey. Ya betul sekali, dan kita sambut bersama Transportation bagus. berasal kedua kita Yuana Putri. Pokoknya servis baik. Ada target khusus mungkin ingin juara berapa begitu? Oh, juara 1 mesti. Oke, juara 1. InsyaAllah. Doakan kami semua. Berarti sudah atlet ya, atlet dari Malaysia, atlet ya sudah. Ya. Para layang. Sebanyak hari-hari training. Training. Ya, hari-hari latihan Kalau di Malaysia. tentang atraksi para layang, Agun pernah mencoba Training kaki, paragliding? injaknya kan. Ya. Pernah tanjam. Mungkin ada perbedaan untuk tempat take off dan tempat landing di sini dengan di Malaysia. Bagaimana rasanya? Sini lebih pendek. Lebih pendek. Tapi lebih steep. Oke. Lebih curam. Lebih curam. Wah, luar biasa. Malaysia lebih Seperti yang sudah tidak saya securam. katakan, ternyata itu Tapi adalah bagus juga. atraksi yang berebut. Iwan Hikmawan melaporkan.
Batu, sebuah kota yang masyarakatnya tumbuh dan besar dalam lingkungan pariwisatanya. Selain sebagai salah satu pusat tujuan pariwisata dan memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan kemajuan kota, seperti potensi pada sektor ekonomi, perdagangan, industri, pendidikan, dan jasa dengan modal kultural, dan segala potensi yang dimiliki mendorong Batu menjadi kota modern dan dinamis. Program Triasa Kota Batu yang menempatkan Kota Batu sebagai sentra pertanian, wisata, dan pendidikan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Program ini ditopang sumber daya internal, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya eksternal, investasi swasta nasional, dan investasi swasta asing. Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Batu, Bumiaji, Junrejo. Berada di titik strategis pertemuan jalur ekonomi dan transparan utama, Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang Kediri dan Malang Jombang. Kota Batu mampu jadi pusat bisnis yang penting bagi daerah dan kabupaten sekitarnya. Jumlah usia penduduk produktif Kota Batu mencapai 148.884 jiwa, menunjukkan Kota Batu memiliki potensi sumber daya manusia apotensial untuk menggerakkan sumber sektor ekonomi. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2017 mencapai 6,56% dengan nilai inflasi di tahun 2017. Kota Batu memiliki banyak industri baik kecil, menengah, dan besar yang berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Segala hasil pembangunan diarahkan kepada warga masyarakat Kota Batu sebagai keseluruhan dengan prinsip pemerataan hasil pembangunan. Pengembangan Kota Batu sebagai sentral wisata memiliki program penambahan ragam objek dan atraksi wisata, serta memastikan adanya dukungan sarana, prasarana, dan unsur penunjang wisata yang memadai. Peningkatan pendapatan per kapita menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai sentra pendidikan, memiliki program peningkatan kapabilitas SDM Kota Batu melalui jalur pendidikan membentuk sekolah unggulan bertaraf nasional bahkan internasional. Kota yang baik adalah kota yang memberikan ruang publik dan rekreasi bagi warganya. Adanya Taman Alun-Alun Kota Batu merupakan peduli Kota Batu pada kebutuhan rekreasi warganya. Dengan semakin berkembangnya perekonomian di Kota Batu, berdampak juga dengan banyaknya jumlah UKM yang semakin berkembang pesat. Letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan dan pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu ditunjang dari sektor ini. Di bidang pertanian, Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai Kota Apel. Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapatkan julukan Kota Agropolitan. Karena letak geografis yang berada di dataran tinggi, Kota Batu banyak menghasilkan sayur mayur dan bawang putih. Kota wisata Batu telah melalui sebuah dekade pembangunan yang membawanya lebih maju dalam semua aspek kehidupan. Semua peluang invest tersebut merupakan invest Kota Batu dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat demi terciptanya kota modern yang lebih tertata dan berwarna
tanpa meninggalkan akar budayanya. Desa